Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Dan tetap bersama Bung Meldi Rendra. Tetap Iya, semangat, Bung. Apa kabar? baik, baik nih ya. Ini eh, trik-triknya apa ya? Setiap kandidat itu punya hambatan-hambatan tersendiri, Bung Firdaus ya. Kemarin Anies dan Caimin ini juga apa dipreteli atau dicoba ya, dites lah dengan urusan KPK. Kemudian ya Ganjar juga ya tiba-tiba tidak entah angin dari mana ya, tiba-tiba Ridwan Kamil malam-malam datang ke rumah Bu Mega gitu ya. Dan juga tiba-tiba Prabowo juga menarik Ridwan Kamil. Nah ini saya kira hal-hal yang menarik di dinamika dari tiga capres. Tapi hari ini kita coba lihat bagaimana proses-proses orang dimatikan karakternya karena urusan dengan KPK nih, Bung Firdaus. Iya, jadi kalau kita lihat ya kemarin ketika habis deklarasi Caimin dan Anies gitu ya, Hmm. kemudian muncul ramai pemberitaan bahwa KPK memanggil kesaksian seorang Caimin dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012, Bu Meldi kalau tidak salah gitu ya. Kemudian muncul pro dan kontra gitu ya. Ada yang suka, ada yang tidak gitu ya. Tapi sebagian besar mengatakan, oh ya ini bagian dari politik gitu. Jadi politik dalam penanganan hukum gitu ya. Nah, Hmm. pertanyaan kita memang kita harus buka. Artinya gini, kita juga harus memberikan semacam perspektif yang lebih luas kepada publik gitu, dalam penanganan hukum terutama untuk anti korupsi ya, gitu, dalam penegakan hukum apapun sebenarnya. Apakah itu politik atau tidak begitu ya gitu. Pertama kalau kita lihat tentu dalam konteks ini menarik untuk disimak. Apakah ini bagian dari politisasi penegakan hukum atau tidak? Kemudian yang kedua kalau kita dari semua kandidat sekarang begitu ya, terutama untuk capres ya, kan notabene mereka juga punya itulah tanda kutip ya pertanyaan dalam konteks penegakan hukum gitu ya. Anies pernah dipanggil dalam konteks misalnya Formula E begitu sebagai saksi juga, kemudian Ganjar pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus IKTP gitu ya, dan kemungkinan Prabowo juga walaupun baru menjadi menteri dalam periodenya Jokowi gitu ya, tapi juga orang mulai meributkan kasus food estate yang dikatakan salah perencanaan, tidak optimal dan segala macam, ada indikasi pemborosan dan seterusnya gitu. Dan kemudian belum lagi pasangan-pasangan cawapresnya, Bung Meldi. Ya. Selama pasangan cawapres itu berangkat dari teknokrasi, mantan kepala daerah, dan pernah mengelola keuangan negara, Bung Meldi. Jadi Anda harus siap kapan dipanggil oleh aparat penegak hukum itu harus siap gitu. Jadi Ya. bukan berarti ketika dipanggil itu kita yang terkena kasus korupsi, tapi kita diminta keterangannya sebagai warga negara pemberian kesaksian. Dan itu ada beberapa yang menjawab seperti itu. Dan menurut saya itu yang paling betul jawabannya. Jadi kalau kita katakan, walaupun sekali lagi, apakah dalam konteks penegakan hukum, terutama anti korupsi, ada nggak inten-inten atau apa ya semacam tendensi atau kemungkinan terjadi politisasi? Ya pasti ada, apalagi pemiliknya adalah manusia dan berangkat dari partai politik. Tapi kalau kita letakkan dalam ansih penegakan hukum begitu ya, sebenarnya ya apalagi Anda mantan birokrat atau mantan pejabat, Anda harus siap kapanpun dipanggil dimintai pertanggungjawabannya sebagai itu kesaksian atau apapun, apalagi kalau memang dalam menjabat Anda pernah punya persoalan, punya indikasi tidak baik, punya indikasi menerima suap, gratifikasi ataupun korupsi. Jadi saya pikir konteks ini harus kita perbaiki gitu ya. Sehingga kalau muncul pertanyaan, kalau begitu semua kandidat dipanggil saja di clearance oleh KPK, menurut saya bagus ya gitu ya. Sama seperti jabatan menteri gitu. Nah, apakah ini memungkinkan gitu ya semacam clearance dari KPK atau aparat penegak hukum sebelum nanti menjadi ganjalan ketika dia sudah positif akan menjabat atau dipasangkan gitu ya sebagai kandidat dalam presiden atau wakil presiden Bung Meldi. Nah ini yang mesti kita lihat lebih lanjut. Gitu. Ini sebenarnya kriminalisasi melalui KPK ini selalu menjadi sebuah gertak medan aja, Bung Firdaus, gertaknya orang-orang Melayu ya. Tapi sampai sekarang tuh belum terbukti itu sebagai sebuah yang dijadikan sebagai kasus ya, kasus per kasus ini. Dan terobosan-terobosan dari ya, apa Anies dan Caimin yang berani untuk mengambil masalah-masalah ini, juga Prabowo juga berani ya untuk melihat masalah food estate ini. Saya kira ini ternyata di pihak hukum pun dia juga perlu mempertimbangkan dengan hati-hati masalah ini, Bung Firdaus. Dan juga KPU dalam hal ini juga memajukan pendaftaran ini juga menarik ya. Sehingga ini eh, selang waktunya makin sempit dan kita lihat bagaimana nih dinamika antara penegak hukum dan para kandidat-kandidat capres ini dalam permainan-permainan
dalam 2 atau 3 minggu ke depan, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi mungkin salah satu nanti akan menggelitik dan terus dimunculkan begitu ya, selain persoalan-persoalan konfigurasi pasangan gitu ya, ataupun juga program-program kerja adalah track record, Bung Meldi. Track record yang paling gampang diulik gitu ya, yang paling gampang digosok-gosok kemudian diviralkan atau diotak-atik begitu dalam persepsi apapun adalah integritas atau anti korupsi begitu. Dan kalau kita ingat gitu ya, satu yang menjadi tantangan kita sekarang adalah semua instrumen penegakan hukum itu berada dalam ranahnya eksekutif, di bawah kendali pemerintah atau presiden gitu ya. Dan itu yang menjadi pertanyaan publik, jangan-jangan ketika presiden punya tendensi tertentu, punya kedekatan atau kandidat tertentu, maka yang lainnya akan diotak-atik dengan proses kriminalisasi atau proses penegakan hukum begitu ya gitu. Nah, ya ini yang perlu kita waspadai memang, artinya pemerintah atau presiden atau aparat penegak hukum begitu ya, harus bisa menjamin bahwa mereka bekerja secara profesional, secara berintegritas. Nah, saya ambil contoh misalnya begini. Ketika Anda ada yang melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait kasus korupsi, sebenarnya kalau kita lihat ya, kita ambil contoh kasus terakhir Caimin ya, gitu ya. Ketika dilaporkan, kasusnya 2012, kemudian ada yang melaporkan, gitu ya. Kronologinya kita ingatlah, buat saya clear begitu ya. Kasusnya masuk tahun lalu, gitu ya, pelaporannya, kemudian penyelidikannya terakhir itu bulat di bulan Juni, gitu ya. Penyidikannya itu di bulan Juli, gitu ya. Kemudian pemanggilan TSK-nya sudah ada di akhir Agustus, gitu ya. Kemudian untuk pemanggilan suratnya sudah ada. Bahkan sebelum misalnya Caimin mendeklarasikan atau bergabung dengan Anies, gitu ya. Itu dari sisi kronologis sebenarnya bulat, gitu. Jadi kalau kita katakan, siapa yang punya motivasi untuk politik? Pelapor sebenarnya, begitu. Pelapornya siapa, begitu ya. Nah, itu yang kita tidak bisa buka, gitu ya. Kita biarkan saja namanya pelapor, gitu ya. Pelapor dengan segala intensinya, segala modusnya itu bagian dari sama seperti orang melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Pelapornya bisa jadi orang yang kalah begitu ya. Nah, motivasinya apapun silakan saja. Yang tidak boleh berpolitik adalah aparat penegak hukumnya. Kalau kasusnya bulat, mengandung unsur dipenuhi kerugian negara, pelanggaran peraturan, maka dia harus jalankan itu gitu ya. Walaupun sekali aparat juga punya kewenangan untuk memainkan, mendelay begitu ya gitu. Tapi kalau punya pelapor, punya bukti, kita bisa katakan, oh iya kasus ini bulat kok gitu, unsurnya terpenuhi, Anda tidak bisa mendelay atau menyimpannya atau memainkannya, begitu ya. Nah yang parah di kita adalah, kita tidak punya unsur kepastian baik itu kerugian negara, pelanggaran hukumnya, tapi kita katakan kasusnya bulat. Itu berbahaya untuk publik, buat saya, begitu. Kecuali memang kita punya keyakinan itu, gitu ya. Nah kalau itu, kita bisa katakan, ada indikasi permainan, gitu. Yang berikutnya kan kita punya mekanisme pra-peradilan gitu ya. Kita punya pengadilan, punya hakim dan segala macam. Walaupun itu mendistrak, mengganggu begitu ya, tapi itu proses hukum. Jadi sekali kalau kita katakan ya kita ambil titik positifnya saja, kita anggap bahwa ini bagian dari integritas kita, bagian dari komitmen kita untuk penegakan hukum. Jadi kalau Pak Anies, Cak Imin datang memenuhi pemanggilan sebagai saksi, good, bagus gitu ya. Begitu juga dengan kandidat-kandidat yang lain gitu. Tapi kita juga harus memberikan keyakinan gitu ya. Tidak boleh hukum dimainkan gitu untuk kepentingan tertentu gitu ya, apalagi dia berada dalam ranah eksekutif gitu. Dan ini yang perlu diwaspadai, diberikan garansi sebaik mungkin, seyakin mungkin bahwa integritasnya tetap terjaga, Bu Meli. Jadi itu yang menurut saya mesti jadi catatan kita untuk proses bagaimana mendapatkan pemimpin yang baik, yang tidak punya track record gitu ya, yang tidak punya beban masalah, karena bisa saja nanti dibuka ketika dia sudah menjadi pejabat, Bu Meli, dan itu juga berbahaya begitu. Ya, ini saya kira MK juga udah mulai mengatur masalah itu ya, selang pemilu presiden ini kan tidak boleh ya jadi kasus hukum ya, Bung Firdaus ya? Tidak boleh, termasuk untuk DPR legislatif juga kasusnya dikesampingkan dulu sampai dia selesai prosesnya begitu. Nah, setelah itu bisa diperiksa ya? Nah, dia bisa diperiksa begitu. Jadi ketika sudah selesai, tidak ada lagi tendensi politik, maka kasusnya bisa dilanjutkan. Tapi menurut saya gitu, yang kita penting adalah karena sekarang masih dalam proses mencari, memilih gitu ya kandidat-kandidat begitu. Kalau memang ada yang track recordnya buruk dan itu sangat fundamental sekali, lebih baik kita tahu di awal dibandingkan ketika dia sudah jalan, Bung Meldi. Karena itu berbahaya gitu. Kita ingat beberapa contoh misalnya kasus-kasus di Amerika atau di Eropa begitu ya. Ketika orang itu tidak masuk dalam ranah publik, dia personal saja, corporate private itu tidak apa. Tapi ketika dia masuk menjadi seorang perdana menteri, calon gitu, muncul skandal-skandal yang kadang-kadang menurut kita itu tidak hanya korupsi, tapi juga skandal rumah tangga gitu ya,
skandal keuangan dan segala macam. Dan itu bagian dari, mungkin begitu ya, dengan terlepas motif apapun, bagian dari screening yang dilakukan oleh publik dengan interest tertentu. Tapi sekali lagi, ya, kita harapkan kita punya pasangan-pasangan kandidat yang memang clean, bersih, tidak punya hambatan gitu ya. Karena kalau dia punya hambatan tidak dibuka, bisa juga dipakai nanti untuk menekan program kerja, menekan kebijakan dan segala macam, Bung Feby. Itu tidak baik juga begitu. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.